Halo semuanya, teman-temanku Capricorn ya. Selamat datang kembali kalian di channelnya Kak Tere Wijaya. Oke, apa kabar untuk teman-teman semua di sana? Semoga kalian dalam keadaan yang baik ya, sehat dan juga selalu berbahagia. Kak Tere lagi nggak enak tenggorokannya, jadi Kak Tere minum dulu ya. Oke, dari Kak Tere sudah minum. Teman-teman, ini adalah general reading ya, love reading, masih di bulan Desember tahun 2021 ini. Tema yang akan kita bahas bersama yaitu perasaan orang masa lalu kalian ya. Bacaan ini energinya sangat universal, jadi tidak mungkin bisa cocok ke semua yang menonton readingan ini ya. Kak Tere berharap kalian bisa bijaksana ya, mengambil setiap sisi yang baik dari readingan ini dan membuang sisi yang tidak baiknya ya. Afirmasikanlah energi harapan jika memang ada ya, agar bisa realisasi dalam kehidupan kalian selaras dengan energi kalian juga ya. Oke, Kak Tere membuat channel ini, membuat konten readingan ini berharap gitu banyak, semakin banyak lah teman-teman yang di sana yang menonton video ini yang bisa lebih bahagia ya, lebih bisa menemukan kehidupan asmaranya itu, menjalani kehidupan asmaranya itu dengan sukacita gitu ya, memilih orang yang tepat, bukan yang karmik yang hanya membawa pelajaran, luka dan penderitaan ya. Tujuan Kak Tere itu membuat banyak orang bahagia dengan kehidupan asmaranya. Oke. Tidak mudah memang ya menemukan cinta sejati ya, menemukan tulang rusuk kita gitu ya. Jadi ya mungkin kita harus bertemu dengan orang-orang yang akan memberikan kesadaran kepada kita bahwa ada persepsi, ada yang harus diubah dari diri kita sebelum kita bertemu dengan jodoh kita gitu ya. Oke, langsung aja kita mulai readingannya. Kak Tere juga mau ingatkan ya, sekali aja kalau kamu butuh jasa personal reading, konsultasi, ataupun mau beli kartu, mau ingin belajar membaca kartu seperti Kak Tere, silakan langsung saja WA ya. Untuk kartunya ada promo di bulan Desember ini begitu ya. Oke, tanpa banyak kata lagi, kita mulai readingannya agar durasi videonya tidak terlalu panjang. Kalian juga bisa menggunakan kuota kalian untuk hal yang positif lainnya. Oke, langsung aja dishuffle kartu ini. Bagaimana perasaan orang masa lalu zodiak Capricorn di bulan Desember tahun 2021? Bagaimana perasaan orang masa lalu zodiak Capricorn di bulan Desember tahun 2021? Oke.
Oke ya, Kak Tere akan mulai baca dari kartu yang di tengah sebagai energi utama dalam readingan kali ini. Di sini Kak Tere melihat bahwa seorang masa lalu kalian yang energinya di sini terbaca sebagai energi dari maskulin, dia lagi fokus pada kehidupannya, ya, fokus pada dunia materi dia, fokus pada dunia fisik dia, ya. Dia lagi sepertinya lagi menikmati kehidupannya, lagi ya mengisi waktunya untuk have fun aja, ya. Oke, menikmati hidup, intinya seperti itu, dimana banyak hal yang harus dia lihat kembali, ya, banyak hal yang harus ia renungkan kembali, ya, sebelum apa, sebelum segala impian dia itu bisa dia gapai di sini, ya. Orang ini terlalu duniawi sih gitu ya, apa yang dia cari itu hanya untuk memuaskan dia, ya. Mungkin dia harus ingat kembali bahwa dia itu punya mimpi, punya dreams, punya keinginan yang selama ini ya belum dia usahakan gitu untuk mencapai atau mewujudkan keinginannya itu, ya. Dimana keinginan ini memang kalau kita berbicara saat ini dalam hal asmara, ya kaitannya dia lagi sebenarnya lagi ingin menemukan siapa sih jodoh dia gitu, siapa sih soulmateku gitu. Oke, dimana aku melihat saat ini dia lagi terkoneksi dengan dua feminim di sini, ada kamu dan ada seorang yang lainnya, ya, dimana dia dalam posisi bingung siapa antara kedua orang ini adalah jodohku gitu ya, adalah pasangan yang akan menjadi pasanganku di kehidupan ini, ya. Oke, pada akhirnya ya dia mulai tersadar dan membawa dirinya di dalam spiritualitas, ya, meningkatkan ibadah dia untuk mencari petunjuk, ya. Ketika dia terlalu banyak gitu ya, mungkin bertanya ke sana ke sini gitu ya, meminta saran dari orang-orang terdekatnya gitu ya, dia semakin bingung. Jadi dia lagi menarik diri, dia lagi masuk dalam spiritualitas, meningkatkan ibadah dia untuk mencari petunjuk, mencari arahan, ya. Siapa yang harus dia pilih dari kedua feminim ini, ya. Oke, banyak hal yang sepertinya tertutup gitu ya. Jadi dia ingin menemukan cahaya gitu. Dia merasa hidupnya itu banyak sekali kekosongan, kehampaan, atau dia lagi mencari jawaban atas sesuatu, ya, atas pertanyaan itu. Dia seperti nggak menemukan gitu ya, siapa yang harus dia pilih gitu. Seperti dia tuh nggak tahu gitu, seperti orang yang nggak tahu apa-apa gitu loh. Makanya dia ya mencari petunjuk di sini. Banyak hal yang dia rasa tuh dia sadar gitu, aku nggak tahu apa-apa gitu ya. Bahkan untuk memilih aja aku rasanya tuh sulit gitu, nggak bisa gitu loh. Kenapa ya aku biasanya memilih itu gampang gitu. Mungkin dia mau pilih, misalnya pilih sepatu atau pilih jam tangan atau pilih apapun dia bisa gitu, tapi untuk memilih kedua orang ini rasanya kok sulit amat gitu. Makanya dia tuh merasa dia harus mencari petunjuk atas sesuatu hal yang tertutup ini, ya, jawaban yang masih belum bisa dia temukan, yaitu pilihan, siapa yang harus dia pilih, ya, menentukan pilihan. Dimana aku melihat juga dia harus bisa melihat gitu ya, di antara kedua feminim ini baik buruknya, ya, yang mana yang bisa dia terima buruknya gitu ya, yang dia tidak masalah dengan buruknya gitu. Kalau kita bicara baik ya, semua orang pasti dengan mudah lah bisa menerima kebaikan gitu, apalagi dari seseorang yang lagi dekat dengan dia, ya. Sebentar ya.
Oke, kita lihat di kartu selanjutnya ya. Lihatlah, orang masa lalu ini tuh ragu ya. Saat ini perasaan dia tuh ragu terhadap dirinya sendiri gitu, yang nggak bisa mengambil keputusan, tidak bisa, seperti tidak bisa memilih antara dua orang ini siapa gitu, seperti orang yang bingung gitu atas pilihannya. Takutnya ya, ada rasa takut juga, takut salah memilih ya. Dan pada akhirnya dia tuh tidak mau menyesal. Ketika dia sudah memilih ya dia harus konsekuen gitu dengan pilihannya. Dimana aku melihat dia juga ragu ya dengan kamu, karena di sini aku lihat kamu dan dia juga ada jarak yang cukup jauh ya, yang cukup lebar. Mungkin kamu dan dia sudah tidak ada komunikasi. Gimana kalau mau apa ya, memilih dia gitu ya, mau menjatuhkan pilihan sama kamu. Ini orang ini juga egonya tinggi juga gitu, mau datang kembali rasanya ya kok sulit gitu ya. eh ya banyak sekali lah hal-hal yang menjadi pertimbangan di pikirannya gitu. Dan aku rasa dia juga di sini sepertinya kalau mau pilih yang divine feminim satunya juga, dia tahu bahwa dia seperti dimanfaatkan, atau dia sadar divine feminim yang satunya memanfaatkan dia di materi gitu ya. Dan uh, dan di sini dia tuh merasa nggak nyaman dengan hal itu gitu loh ya. Mungkin dia berpikir bahwa dia telah bekerja keras, kenapa dia tuh sampai nggak bisa menggunakan uangnya sendiri untuk ya untuk senang-senang gitu, tapi dia merasa uangnya tuh lebih dia berikan atau lebih sering dipergunakan untuk femininnya, untuk membahagiakan femininnya di sini ya. Oke, seperti itu. Ya dia sadar bahwa kamu tuh orang yang lebih tulus gitu, nggak modus gitu. Dimana aku lihat ya dia akan memberanikan diri sih ke depannya untuk menemui kamu atau berkomunikasi dengan kamu ya. Dia akan mengurangi egonya di sini ya. Oke. Sebentar ya. Oke. Kita lanjutkan kembali dengan kartu kedua. Kita mau tahu energinya seperti apa ya. Ya, dimana di sini jika kamu ya seperti diajak untuk rekonsiliasi, tapi kamunya merasa udah enggan, atau kamu merasa sudah tidak bahagia dengan orang ini, kamu tidak mengharapkan peluang untuk rekonsiliasi, ya kamu di sini diharapkan untuk lebih memilih atau lebih fokus untuk menjaga hati kamu ya, menjaga diri kamu. Oke. Karena kebahagiaan kamu adalah hal yang terpenting ya. Dimana di sini aku merasa ya kamu harus percaya sih pada keyakinan hati kamu sendiri. Jangan ada keraguan ya, jangan sampai dia buat kamu itu ragu gitu ya. Berdirilah tegak di atas keyakinan kamu sendiri. Kalau kamu merasa bisa bahagia dengan orang ini, ya monggo ya. Kalau kamu bisa menerima baik dan buruknya orang ini, ya silakan gitu ya. Letakkan keyakinanmu itu di depan ya. Oke, lihatlah. Aku lihat kamu semakin di kartu transformasi, aku lihat kamu lebih dewasa ya, lebih dewasa, lebih bisa gitu ya mengenali diri kamu gitu. Apa yang pasangan seperti apa yang kamu butuhkan, keinginan kamu, harapan kamu dalam hal asmara ini gitu ya.
aku lihat semakin apa ya, semakin apa ya, kamu semakin banyak pemahaman-pemahaman baru, pandangan-pandangan baru tentang relasi, tentang lawan jenis di sini ya. Kamu tahu bagaimana cara self love gitu ya. Lihatlah ya, ketika kamu juga sudah bisa membina diri kamu ke arah yang lebih baik, lebih positif, maka pintu keberkahan itu terbuka untuk kamu ya. Kamu akan menemukan gitu ya peluang yang baru, bukan hanya dalam hal percintaan, tapi dalam hal materi ya, usaha, bisnis, dan karir kamu di sini ya. Seperti berkah semesta itu pintunya terbuka sekali ya untuk kamu ya. Oke, banyak hal yang akan kamu terima di sini ya, ketika kamu bisa membawa diri kamu pada hal yang jauh lebih baik, atau memfokuskan diri kamu pada sesuatu yang semesta mau ya. Kamu bisa menyelaraskan energi kamu dengan energi semesta, maka pintu keberkahan itu akan terbuka selebar-lebarnya. Apapun yang kamu inginkan, apapun yang kamu manifestasikan, itu akan terrealisasikan kok ya, tenang aja ya. Di sini apa yang kamu tabur akan kamu tuai di sini ya. Maka dari itu pesan dari Kak Tere, taburlah segala hal yang baik, maka kamu akan menuai hal yang baik juga ke depannya nanti ya. Oke, inilah readingannya untuk teman-teman Capricorn, semoga bermanfaat. Salam bahagia dari kakak, bye bye semuanya.